Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, alhamdulillah pada siang hari ini kita akan membahas materi mengenai kewarganegaraan dan warga negara untuk pertemuan kelima mata kuliah pendidikan kewarganegaraan pada program studi KPMK jurusan Kemaritiman Politeknik Negeri Samarinda. Jadi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal, mulai dari negara, kemudian syarat-syarat negara, tujuan, fungsi negara, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, pada pertemuan kali ini hanya ada sedikit materi yang perlu saya sampaikan yang terkait dengan warga negara dan kewarganegaraan. Kita langsung saja melihat ataupun menyimak PowerPoint dari materi warga negara dan kewarganegaraan. Jadi nanti ini sama dengan pertemuan sebelumnya, akan saya share ke media YouTube untuk disaksikan oleh adik-adik mahasiswa semester 2. Kemudian beri komentar pada kolom komentar sebagai dasar saya untuk memberi absen untuk pengisian daftar hadir. Kemudian jika ada pertanyaan-pertanyaan, adik-adik bisa melalui WA, nanti saya jawab japri saja bisa ya, atau grup-grup kelasnya bisa juga. Jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai pertemuan kita kali ini ataupun pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, jadi pada pertemuan kali ini, itu pertemuan kelima, temanya adalah warga negara dan kewarganegaraan. Nah, yang pertama dibahas adalah mengenai penduduk. Penduduk adalah penghuni suatu negara, merupakan semua orang pada suatu waktu mendiami wilayah negara. Mereka secara sosiologis lazim dinamakan rakyat. Jadi ya, kata lain yang dipakai untuk menyebut penduduk atau penghuni suatu negara adalah biasanya disebut dengan kata rakyat. Nah, kalau kita di Indonesia juga memang sangat lazim menggunakan kata rakyat. Jadi penduduk dan rakyat ini dianggap merupakan hal yang sama. Rakyat dari negara tersebut, yaitu sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah. Jadi dipersatukan oleh suatu rasa persamaan tentunya adalah ideologi daripada negara tersebut. Kalau ideologi kita adalah Pancasila yang sangat menghargai keberagaman, agama, ras, suku, bahkan bahasa, sehingga ini yang disebut dipersatukan oleh suatu rasa bersama. Jadi kita sepakat untuk mengatakan bahwa yang mempersatukan kita itu adalah Pancasila, walaupun kita berasal dari banyak sekali perbedaan. Dan bersama-sama mendiami suatu wilayah. Jadi tentu saja ada wilayah baru bisa disebut sebagai negara, dan penduduk atau rakyat yang berada di sana merupakan salah satu unsur daripada negara tersebut. Nah, bicara mengenai negara, negara ini biasa disebut sebagai sebuah entitas yang abstrak atau bisa dikatakan tidak dapat dilihat atau diraba negara. Jadi negara itu ada tapi dia tidak terlihat. Nah, kita bisa kalau muncul pertanyaan, Pak, kalau ditanya bahwa negara Indonesia itu di mana, yang mana, negara Indonesia yang mana, pasti bisa saja jawabannya banyak muncul beragam. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu kan yang
antara Sabang sampai Merauke, Pak. Itu negara Indonesia loh. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Itu negara Indonesia, Pak. Nah, itu kan wilayahnya ya. Ya, itu yang disebut. Makanya kalau disebut bahwa negara ini adalah sebuah entitas yang abstrak atau tidak dapat diraba atau tidak dapat dilihat secara langsung, nah, yang disebutkan tadi adalah dari Sabang sampai Merauke itu adalah wilayahnya. Nah, kalau disebut lagi, negara Indonesia itu Pak yang penduduknya 350 juta ya kalau tidak salah sekarang. Itu bukan lagi negaranya, itu adalah orang yang mendiami ataupun rakyat ataupun penduduk dari negara Indonesia itu. Kemudian disebut lagi, itu loh Pak, negara Indonesia yang eh, presidennya Pak Jokowi, wakil presidennya Kiai Haji Ma'ruf Amin, menterinya ini dan sebagainya. Oh, itu pemerintahannya. Nah, makanya tadi disebut bahwa negara ini adalah sesuatu entitas yang abstrak, tidak terlihat tapi dia ada. Nah, makanya keberadaannya itu dilihat dari tadi wilayahnya, dari penduduknya dan dari pemerintahannya. Kemudian selanjutnya, selain penduduk, dalam suatu wilayah negara ada orang lain yang bukan penduduk. Kata lainnya netizen. Misalnya seorang wisatawan yang berkunjung dalam suatu negara. Jadi wisatawan ini disebut sebagai bukan penduduk karena dia hanya berada dalam jangka waktu tertentu ataupun visa yang digunakan adalah visa wisatawan atau visa kunjungan. Kemudian ahli juga mengatakan bahwa salah satunya adalah menurut Supomo, penduduk ialah orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara. Sah artinya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai masuk dan mengadakan tempat tinggal tetap dalam negara yang bersangkutan. Nah, ini yang disebut juga sebagai penduduk. Jadi dia berada atau bertempat tinggal di negara itu tidak melakukan pertentangan, tidak melakukan pelanggaran ketentuan, sehingga dia berhak bertempat tinggal di negara tersebut. Kemudian ini tadi yang disebut sebagai selain penduduk adalah bisa disebut sebagai salah satunya adalah wisatawan. Kemudian selanjutnya pengertian mengenai warga negara. Rakyat atau penduduk yang mendiami suatu negara ditinjau dari hukum terdiri dari warga negara, Staatsburgs, dan orang asing. Orang asing adalah warga negara asing yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu. Jadi, apa yang membedakannya tadi dengan bukan penduduk yang disebut sebagai wisatawan, kalau wisatawan itu berada pada daerah tersebut dengan izin, tentunya izin wisatawan atau visa kunjungan. Nah, orang asing ini biasanya adalah orang asing yang disebut sebagai warga negara adalah orang asing yang memiliki misalnya dia bekerja untuk waktu yang lama bertempat tinggal di Indonesia sehingga dia disebut sebagai disebut sebagai penduduk juga karena dia mendiami suatu negara berdasarkan surat izin yang sah, bekerja misalnya di perusahaan-perusahaan, bekerja di pabrik-pabrik, bekerja di industri-industri, maka dia bertempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama. Bisa juga bekerja sebagai atlet sepak bola, atlet bola basket, atlet voli yang berasal dari negara lain yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian warga negara asing ini tentunya mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara. Adapun yang membuatnya berbeda adalah di mana hak dan
kewajiban khususnya di bidang politik. Nah, misalnya dia tidak orang asing ini walaupun sudah bertempat tinggal lama, punya izin tinggal di negara tersebut, selama dia belum jadi warga negara, maka dia tidak boleh memilih dalam pemilu ataupun pemilihan-pemilihan yang lain, misalnya dengan kepala desa, bupati wali kota, atau gubernur, DPR, DPRD, sampai pada pemilihan presiden. Begitu pula mereka juga tidak boleh mencalonkan diri sebagai misalnya calon kepala desa di sini, calon bupati, calon gubernur ataupun calon presiden. Jadi salah satu yang membuat berbeda walaupun sudah tinggal lama adalah hak dan kewajibannya di bidang politik. Dan dia tidak boleh juga diangkat sebagai pejabat negara. Nah, baru-baru ini ada kejadian di salah satu daerah di NTT, ya kalau tidak salah, ternyata bupatinya itu dicurigai, disangka memiliki 2 kewarganegaraan. Ternyata dia masih terdaftar sebagai warga negara Amerika Serikat dan mencalonkan diri sebagai bupati di salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur, dan dia terpilih. Dan sebenarnya sebelum pemilihan bupati ini dilaksanakan, pihak Bawaslu dan beberapa pengamat-pengamat politik di sana sudah melaporkan, bahkan sudah mewanti-wanti bahwa akan ada masalah dengan kewarganegaraan Bapak ini. Tapi tetap saja KPU di sana tetap melaksanakan pemilu, dan akhirnya Bapak ini yang memiliki kewarganegaraan Amerika, dia orang NTT tapi lama bertempat tinggal bekerja di Amerika sehingga dia mendapat kewarganegaraan Amerika. Nah, bahkan salah satu anaknya di sana di Amerika ternyata sudah jadi tentaranya Amerika. Nah, ini jadi masalah sampai saat ini. Kita kasusnya sekarang sampai di mana, yang jelas Bapak ini memiliki kewarganegaraan Amerika, tapi berhasil terpilih sebagai bupati di Indonesia. Nah, ini sudah jelas sekali tadi melanggar apa yang saya katakan, bahwa undang-undang memang untuk hal-hal lain orang asing ini bisa diperlakukan sama dengan warga negara, akan tetapi khusus di bidang politik, hak-hak politik dan kewajiban-kewajiban politiknya ini tidak sama dengan warga negara. Dia tidak boleh memilih dan tentunya juga tidak boleh mencalonkan diri, apalagi sampai dengan terpilih menjadi bupati. Nah, ini perlu mendapat perhatian yang lebih serius dari pemerintah. Entah sampai di mana perkembangannya, yang jelas saat ini dalam proses penyelidikan kewarganegaraannya. Kemudian yang kedua adalah warga negara. Warga negara diartikan dengan orang-orang yang sebagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Nah, kalau istilah-istilah lainnya dulu biasa disebut juga hamba atau daulah negara, akan tetapi lebih dikenal saat ini dengan istilah warga negara karena penggunaan kata hamba dianggap tidak merdeka, padahal kita adalah negara yang merdeka. Jadi itu biasa juga dipakai istilahnya, istilah kaulah negara atau hamba negara. Warga negara juga mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu negara, yaitu peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama. Jadi sebagai warga negara kita memiliki persekutuan atau persatuan yang digalang dengan kekuatan yang sama atas dasar tanggung jawab yang sama, dan tentunya kepentingan kita harus mendahulukan kepentingan bersama atau kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Menurut A.S. Hikam, warga negara jika diterjemahkan dari bahasa Inggris citizenship, yaitu anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri.
istilah ini menurutnya lebih baik ketimbang istilah kaula negara. Karena kaula negara betul-betul berarti objek, yang dalam bahasa Inggris objek berarti orang yang dimiliki dan mengabdi kepada pemiliknya. Maka tadi yang saya sampaikan dulu istilahnya adalah kaula negara atau hamba negara. Menurut para ahli dan disepakati bahwa lebih bagus menggunakan kata warga negara yang disadur dari bahasa asing, yakni citizenship, yaitu eh, warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dan merupakan warga negara yang merdeka. Jadi kalau menggunakan istilah kaula tadi mirip sebagai hamba atau budak negara. Nah, kita bukan negara yang memperbudak masyarakatnya. Kemudian ada juga istilah dari Kurniatmanto mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Jadi, kalau menurut Kurniatmanto ini, negara ini memiliki hubungan timbal balik dengan rakyatnya, atau dengan warga negara dengan negara ini memiliki hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Jadi ya masyarakat menjalankan kewajibannya seperti membayar pajak, mematuhi hukum dan sebagainya, maka negara juga harus memberikan hak masyarakatnya dengan memberikan hak warga negaranya dengan fasilitas-fasilitas pembangunan jalan, pembangunan kantor-kantor untuk pembangunan pasar dan sebagainya yang dapat menjaga kelangsungan hidup warga negaranya. Nah, selanjutnya itu tadi kita bahas mengenai penduduk, orang asing dan warga negara. Jadi penduduk itu diartikan sebagai orang yang bertempat tinggal, adapun bukan penduduk diartikan sebagai misalnya sebagai wisatawan yang hanya bertempat tinggal secara sementara. Nah, kemudian dibagi lagi, ada yang disebut sebagai orang asing yang memiliki hak tinggal lama dan diperlakukan sama, akan tetapi untuk hal-hal yang bersifat politik dia tidak boleh diikutsertakan, dan kalau warga negara ini mendapat hak dan kewajiban yang secara keseluruhan dari negara. Kemudian selanjutnya, pengertian kewarganegaraan. Kewarganegaraan memiliki keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antar negara dan warga negara. Kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan negara. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu kewarganegaraan dalam arti yuridis atau arti hukum, ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang dan negara. Nah, jadi di sini artinya adalah adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum misalnya dokumen-dokumen kelahiran, dokumen pernyataan, dan bukti-bukti kewarganegaraan. Jadi kewarganegaraan dalam arti yuridis ini tentu dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang bersifat legal yang sebagai alat bukti bahwa penduduk yang bersangkutan adalah warga negara. Jadi harus ada buktinya, dokumen-dokumennya. Kemudian yang kedua, kewarganegaraan dalam arti sosiologis. Tidak ditandai dengan ikatan hukum tetapi ikatan emosional. Nah, misalnya ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan. Jadi, tadi ada aspek yuridis ataupun aspek hukum ketika orang ataupun orang disebut sebagai memiliki kewarganegaraan, yaitu tentu dengan dokumen-dokumen. Nah, adapun kewarganegaraan ini juga bisa terbentuk melalui aspek sosiologis, yaitu aspek emosional seperti faktor keturunan, sejarah, ikatan nasib,
maupun karena ikatan dari tanah air atau wilayah yang mereka tempati sehingga nanti menjadi cikal bakal kewarganegaraannya. Kemudian, pada dasar status kewarganegaraan, seseorang memiliki dua aspek, yaitu pertama aspek hukum, di mana kewarganegaraan merupakan suatu status hukum, khususnya di bidang hukum publik, yang dimiliki warga negara yang tidak dimiliki oleh orang asingnya. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa warga negara memiliki hak dipilih dan memilih dan dipilih dalam hak-hak politik, mencalonkan diri dalam pemilu maupun memilih calon yang mereka kehendaki. Nah, orang asing tidak memiliki hak tersebut. Kemudian aspek sosial, di mana kewarganegaraan merupakan suatu keanggotaan suatu bangsa tertentu, yakni sekumpulan manusia yang terikat suatu dengan lainnya karena kesatuan bahasa, kehidupan sosial budaya, serta dengan kesadaran nasional. Ini sudah tadi juga saya sampaikan bahwa warga negara ini terbentuk karena adanya kesadaran atau tujuan yang sama terhadap ideologi suatu negara. Nah, kalau kita ideologinya adalah Pancasila, negara-negara lain yang memiliki ideologi-ideologi lain, tentu warga negaranya sepakat untuk menjadikan ideologi tersebut sebagai alat pemersatunya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada siang hari ini untuk pertemuan kelima. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat-syarat memperoleh kewarganegaraan maupun beberapa negara di dunia yang mempersyaratkan tata cara pengakuan kewarganegaraan. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, adik-adik bisa langsung melalui WA. Adapun untuk daftar hadirnya, silakan mengisi kolom komentar pada video YouTube yang saya upload ini. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.